Pertanyaannya cuma itu aja deh. Ya, se-playboy apa? Enggak playboy banget sih, enggak lah. Oke. Tapi yang mantan ada satu truk lah gitu. Oh, katanya bener nggak sih? Katanya lo tuh kalau mandi tuh suka nggak ditutup pintunya. Ini kayaknya telepon sih. Dan kadang-kadang ada orang gini, ada yang pelit dipansosin. Ada ya? Ada kan? ada banget tuh, ada banget bener. Ada banget yang kayak Ada gitu. banget. Itu juga pergerakannya. Gue segitu-gitu mulu nih susah. Kan bisa 2.000, 3.000 sekali live. Gue 3.000 2 tahun. Gak tahu lagu siapa. Gak apa-apa masukin aja. Gak apa-apa masukin aja. Ya. Zaman sekarang nggak perlu ganteng kok. Enggak ya? Bener kan? Zaman sekarang nggak perlu ganteng. Gue nggak ganteng tapi nggak naik-naik. Gimana ya? Halo sahabat Martabas, selamat datang di podcast yang dimana kita tidak hanya ngobrolin artis, tapi kita juga ngobrolin dari sisi lain industri musik yang jarang dibahas sama orang. Oke, gue Yeri, mari kita bahas. Oke, hari ini guys, gue nggak sendirian nih. Sekarang ada bintang tamu yang luar biasa juga nih sekarang. Pasti pada tahu, ganteng banget. QQ, tuh suaranya udah keluar tuh. Di sini kita mau ngomongin segala sesuatu dari narasumber kita yang sekarang nih. Ada salah satu vokalis ganteng era tahun 2000-an. Bener kan? Era tahun 2000-an. Terus lagunya hits banget. Itu gue juga dulu suka banget. Judulnya Sedari Hati ya? Apa sih? salah dibalik gitu. Gak tahu lagu siapa. Gak apa-apa masukin aja. Ya. Judul nanti naon sih? Aku masih di sini. Salah itu lagu siapa? Gak tahu ya. Gak tahu siapa. Itu stres juga orang. Oke, di sini ada PW Tahta. Oke, langsung aja nih ada PW Tahta. Halo bro, gimana kabarnya? Halo Om Yeri, alhamdulillah Udah sehat. lama sih terakhir ketemu beberapa bulan yang lalu ya. Iya, kita sempat iya. bikin konten di sini waktu itu. Bikin konten. Nah, jadi kita mau ngomongin segala sesuatu sih. Ya bebas sih, maksudnya nggak harus ngomongin yang serius-serius amat nggak gitu. Iyalah. Maksudnya kita ngomongin soal PW itu kan vokalis Tahta ya. Dulu lagu-lagunya tuh kayaknya anthem banget di anak-anak ABG di era tahun 2000. Tahun berapa sih waktu itu? 2006-2007-an. 2007-an ya. Nah, kalau anak-anak angkatan tahun 2006-2007-an, tahun 2000-an lah intinya itu pasti pada tahu lagunya. Karena bener-bener saat itu gue perhatiin kayaknya lirik-liriknya itu romantis. Romantis. ADC lah ya. ADC. Namanya ADC itu apa? Ada apa dengan cinta? Iya, ada apa dengan cinta. Tapi sebelum masuk ke masa kemasan seorang PW itu sama Tahta gitu, justru gue penasaran banget dengan apa ya yang gue pengen ngobrol tuh masalah waktu masa kecilnya tuh lu gimana sih? Terus awal mula lu bisa terjun ke dunia musik. Ada kendala nggak sih? Bisa nggak sih? Diceritain itu gimana sih waktu itu? Ceritanya bisa sampai ke musik gitu. Jadi gue ini termasuk anak yang bandel Om Yer. Anak bandel. Enggak. Ini ambigu ya kalau kita ngomongin bandel. Bandelnya itu bandel apa ya? Kan anak. Masih anak. Oke, anak masih yang anak. bandel. Menuju remaja juga tetap bandel. Oke. Menuju dewasa juga sudah mulai berhenti bandelnya. Oke. Jadi sebenarnya dulu emang suka musik-musikan. Oh, suka yang musik-musikan. terinspirasi. Dari kecil tuh, Teh? Dari SD lah ya. Oh, dari SD. Dari Udah SD. sudah suka. Dari kelas 5 SD aja udah bisa gitar. Oh, gitar. Jadi awalnya emang bisa gitar dulu. Bisa gitar dulu. Jadi bukan langsung vokalis gitu. Iya. Jadi dari kecil kan ada yang sekarang tuh anak kecil udah pada bisa nyanyi. Terus ke depan kegede pas mereka gede tuh mereka jadi benar bisa nyanyi. Tapi memang gitar dulu. Gitar dulu. Dan waktu SMP punya band punk rock. Oh iya. Punk rock beneran. Punk rock terus manggung di Saparua kan. Zaman itu ya kan. Aduh, gue lupa tuh Saparua tuh di mana ya? Gor Saparua tuh di mana? Dia orang dia ininya yang bikin acaranya dulu kan. Tapi sebentar. Lagu pertama bisa main gitar lagu apa? Balikin slang. Anjir itu. Balikin itu kan G doang G. Gimana nyanyi dong?
Mencintai kamu Asik. sama aja di dalam penjara. Anjir. Gitu lah. Main Keren gitar ya kan. Itu dari senior-senior kita ya, lagunya Iya, slang. bener. Gue juga suka banget sama slang. Oke. Terus. Habis gitu SMP masih jadi gitaris, SMA beranjak SMA itu kan lagi musim ska dulu. Sekayang. Sekalian. Nah, Oke. tapi vokalis band gue waktu itu ini Om Yar, jadi dia keluar. Nah, si band ini nggak punya vokalis. Zamanan kuliah, akhirnya kita malah nyanyinya jadi serius. Bikinlah 2 buah lagu waktu itu untuk di albumnya Tahta. Jadi jaraknya itu nggak lama ke Tahta tuh nggak lama semenjak itu. Dari setelah SMA. Setelah SMA setelah tuh? SMA itu berarti umur 17-18an ya. Oh itu nggak? Oh langsung. Itu langsung. Udah Tahta ya? Langsung Tahta karena itu. di Tahta itu sebenarnya beda band. Oh. Gitu dari band yang sebelumnya. Yang imut-imut itu. Yang imut-imut itu. Oke. Jadi gue tuh termasuk Oke. pemain cabutan di Tahta tuh dulunya gitu kan. Gini. Pemain cabutan. Iya cabutan. Abis gitu langsung bikin band namanya dulu Cameo. Kanaya, sorry. Cameo siapa lagi? kita pernah ini ya? Pernah punya yang namanya grup Kanaya dulu ya? Iya, cewek. Iya, pernah cewek 2 isinya. Anak-anak roman pensiun ya. Oh gitu. Iya, namanya Kanaya. Oh, itu band saya dulu. Kenapa bisa langsung ke cewek ini? Iya, dulu cewek ya jadi salah satu dua-duanya ini pemeran preman pensiun dulu. Sempat kita tarik bikin namanya Kanaya sama gitu. Oke, terus. Dari Kanaya itu terus kita langsung ternyata ngirim demo ke Jakarta, diterima sama 2 label langsung. Dulu labelnya? Label EMI sama Bim Bim dulu. Mas Bim Bim Slang. Bim Slang. Gara-gara nyanyiin tuh. Enggak juga. Tapi kan kebayang dong. Enggak ya. Kebayang maksudnya kita ngirim demo terus yang nerimanya itu idola kita gitu kan. Oh iya. Itu luar biasa banget waktu itu perasaan. Yang dipilih? Yang akhirnya diterima di mana? Iya, Tuh kan katanya ngefans. Kenapa nggak milih yang defense nih? Yang diidolainnya ya? Iya, tentang mimpi beda lah ya. Oh, enggak. Angkanya beda. Orang Indonesia mah gitu ya. Nah. Yang penting mah angkanya gitu. Yang penting angkanya aman. Oke, lanjut. Ya soalnya kan EMI label internasional juga. Nah. Kita ngelihat potensinya bakal lebih besar kalau sama EMI. Worldwide lah ya. Lebih global ya. Dari situ ya udah kita gabung sama EMI. Setelah berjalan ya udah itu akhirnya nama Kanaya itu diganti jadi Tahta. Gitu. Tahta. Itu label yang minta. Namanya dirubah. Label yang minta. Dari EMI. Iya. Oke. Label yang minta. Saat itu sempat ada ini nggak, maksudnya perdebatan karena kan idealismenya si musisi itu kan, apalagi secara tiba-tiba harus mengganti nama itu kan kadang-kadang suka wah itu nggak gua banget gitu atau gimana, itu ada nggak sih saat itu sama si EMI? Jadi karena pada saat itu kita masih jadi anak yang culun-culun ya kan. Ya. Yang penting jadi artis. Ngikut lah. Bebaskan lah sok. Yang penting masih ada di TV. Yang penting mah itu aja lah, udahlah. Ya benar, karena kita juga nggak bisa sign kontrak karena umur kita masih di bawah 21. Nah, itu. Iya. Jadi intinya mah udahlah. Udah aja ditandatangan sama orang tua jadinya akhirnya kan. Tanda tangan orang tua yang masuknya kan. Diwakili orang tua kan. Oh, pakai wali berarti ya. Pakai wali. Tahta mah tanda tangan kontrak. Karena masih pada bocil-bocil dulu kan. Berarti sama kayak Cowboy Junior juga gitu tuh pasti. Iya kayak gitu. Pasti gitu. Nah gitu, bikin video klip, prosesnya kita dilatih untuk menjadi public figure gitu kan. Dari situ ya udah berjalanlah Tahta. Gitu. Tuh, ceritanya panjang juga. Panjang, lumayan. Itu berapa tahun ya prosesnya dari mulai Kanaya ke Tahta tuh berapa tahun tuh prosesnya? Berapa lama? 2004 ya? Ke 2006. Oh, berarti 2 tahun dulu. Nah, selama 2006 tuh pensi gitu dulu. Enggak, 2004. 2004 tuh dari 2003 malah main pensi. Pensi, ujung-ujungnya di labelnya 2006. Ya, gitu. Lumayan juga ya 2 tahun. Sama seperti band gue juga gitu. Oh iya, sama 2 tahun. Ya kalau gue hidupnya di kafe waktu itu. Oh iya. Kan saya nonton Anda dulu. Saya masih SMA dulu. SMA kan di FEM kan.
Tuh Pak Jundi, kafenya disebutin tuh. Oke nih, oke kita lari ke yang lain nih. Lu tuh orang Bandung asli? Bandung asli. Oh, orang Bandung asli ya. Orang tua juga sama asli atau Bandung juga asli? Emang kalau papa Jogja sih. Oh, papa Jogja. Papa Jogja, mama asli Sunda, Lembang. Dari Lembang. Oh, dari Lembang, Sunda. Oh, berarti Sunda nama dari mama. Dari mama. Kalau papa Jawa berarti. Jawa banget. Oh, gitu. Kalau saya bapak orang Sunda, mama orang susah. Emak lo, emak. Jadi ayah orang gitu. Jadi anak gua tuh gitu. Oke, terus masa tadi udah diceritain ya, kan tadi katanya bandel, ya. Waktu kecil itu dari semenjak sebelum ngeband itu kan, waktu kecil tuh sebadung apa sih, sebandel apa? Kalau udah ngebandnya playboy apa? waktu kecil ya Soalnya ganteng nih, buat ukuran cewek-cewek mah wah gitu. Ya waktu anak kecil ya nakal wajar lah ya, gitu, berantem dan lain-lain. Jahil ya. Masuk zaman SMA agak ekstrim. Oh, agak ekstrim. Ekstrimnya kemana? Gue curiga nih. Ekstrimnya kemana? Kalau gue sih lebih ke berantem sih. Berantem. Gitu. Jadi anak gangster ya kan. Gitu. SMA. Motoran juga nggak? Motoran. Oh, berarti anak udah motoran. Gitu, berarti kan. cowok banget. Cowok banget. Cowok banget. Baru mulai jadi mengenal percintaan itu. Oh gitu. Ya dari SMP sih ya. Oh berarti SMP, lebih ke sebadung SMA. itu ya, maksudnya bandel doang tapi nggak sampai berlebihan atau gimana? Enggak. Sejauh-jauhnya ya mungkin bandelnya kayak masih terjangkau lah ya. Terjangkau. Terus anak motor juga, olahraga juga nggak sih? Olahraga dulu main bola doang. Main bola doang. Futsal lah ya. Oh, futsal gitu. Oke, seru sih main bola tuh rata-rata cowok. Tapi rata-rata cowok emang main bola ya? Iya. Gitu. Nah, terus Playboy apa? Playboy apa? Pertanyaan gua tadi nih mohon dijawab ya, Pak. Playboy apa ya? Enggak gini, soalnya gua udah curiga nih pasti Playboy nih gitu. Ya pada zamannya tapi ya. Enggak jadi karena ke satu Badung tadi, kedua dia juga anak band. Ketiga vokalis pula, ganteng pula. Ya udah. Pertanyaannya cuma itu aja deh. Ya. Playboy apa? Enggak playboy banget sih, enggak lah. Oke. Tapi ya mantan ada satu truk lah gitu. Aduh. Nah berarti mantannya disamain sama sayur tuh. Engkol. Sama kalau bahasa Sunda itu engkol tuh kol. Engkol, kita biasa engkol. Nih, oke, kita ngomongin yang lain juga sih sebenarnya. Gue tuh sempet dengar kabar sedikit nih. Lo katanya ini ya, katanya waktu di Tahta itu PW itu sebagai vokalis itu katanya sempet dipanggil sama fans atau siapa gitu itu jadi PW Forgotten. Emang pelupa sih. Oh gitu. Iya. Kalau pelupanya mah sampai sekarang. Nah, ada cerita apa? Itu kan bilang katanya barusan dia pelupa nih. Ya. Separah apa, seabsurd apa saat lupa itu? Ada yang pernah kejadiannya kecil-kecil sih. Kecil-kecil ya, maksudnya kayak kalau lupa lirik di panggung udah biasa banget itu mah ya. Oh, itu mah udah biasa. Penyakit vokalis. Apa kejadian lupa yang paling parah ya? Apa ya? Pernah ngelupain apa ya? Ini mah kita bicara fakta. Kadang-kadang suka ngeblank aja sih sebetulnya. Jadi anak-anak tuh paling pernah misalnya latihan gitu. Latihan band dulu misalnya di studio ini jam segini gitu. Kadang-kadang guanya nggak datang. Hah? Iya, gitu. Lupa. Ya kayak hal-hal kayak gitu lah. Itu perasaan baru besoknya lagi latihan gitu. Tapi ya kan ya itu namanya forgotten tuh maksudnya di situ gitu. Tapi kejadian begitu tuh emang banyak ya. Iya. Gue juga sempat ngeband. Kadang-kadang gue nggak sama band sendiri juga, tapi kadang-kadang gue lagi punya proyek apa juga gitu tuh. Kadang-kadang ada yang lucu banget. Ya bener kejadiannya. Hari ini latihan datangnya kemarin. Iya, makanya. Ya kayak gitu-gitu kan. Berarti hal lumrah dong. Hal yang lumrah. Tapi ya masih wajar lah. Iya. Tapi
Tapi tetap dipanggilnya Forgotten gitu. Si Mahe sih yang suka manggil drummernya Tahta. Si Mahe. Si Mahe. Mahe kapan ajak sini? Iya boleh ntar ajak. Aduh, ini kita banyak ngobrolin. Gue pengen angkat beberapa faktanya sih yang gue dengar. Jadi gue kemarin juga sempat tanya-tanya, sempat dapat informasi, bukan nanya, gue dapat informasi katanya PW tuh gini. Terus ada bocoran yang paling lucu nih katanya. Katanya bener nggak sih? Katanya lo tuh kalau mandi tuh suka nggak ditutup pintunya. Ini kayaknya telepon si Mahe dulu deh kayaknya nih. Itu kayaknya telepon si Mahe. Karena yang tahu itu cuma si Mahe soalnya. Jadi memang kalau udah nyampe hotel gitu, misalnya ada event gitu kan. Anjay. Gue itu orang yang paling gak mau ribet, ya kan. Sampai nutup pintu aja nggak mau ribet. Bodo amat terserah gitu kan. Tapi akhirnya yang risihnya si Mahe kan. Yang risihnya si Mahe gitu. Oh tapi sekamar sama Mahe selalu. Jadi roommate lah ya. Iya roommate. Oke. Iya tapi rata-rata bener ya. Satu band tuh kalau udah roommate sama dia terus. Iya. Iya bener. Bener itu pengalaman, itu nggak bohong loh. Emang bener. Fakta banget ya di dalam satu band misalkan ada 5 orang bener ya. Ternyata atau 6 orang nih. Ini pasti yang biasanya rata-rata kalau di hotel itu kalau nggak salah kan satu kamar cuma bisa 2 orang. 2 orang. Nah pasti kalau misalkan si A sama si B itu sampai kapan pun kadang-kadang sama si dia aja. Kenapa ya? Untuk ngejaga mood sih. Ngejaga mood ya? Iya kan? Kenapa bisa gitu? Karena kalau misalnya kita udah tahu keseharian roommate kita, terus dia biasanya kebiasaannya apa aja, kita udah bisa memperkirakan. Gitu, oh dia paling gini. Nah kayak si Mahe kayak ke PW gitu kan, dia paling paling si PW mah mandi nggak pernah nutup pintu gitu kan. Terus ya hal-hal yang gitu kan jadi udah wajar buat dia gitu kan. Gila. Gitu. Anjir garila segala macam. Kubal gak bela. Itu gimana reaksi sih? Itu tapi dia udah biasa ya? Udah biasa ya? Ya karena gara-gara guanya cuek sih Om ya. Jadi juga sih akhirnya udahlah jadi sesuatu yang biasa ya. Jadi gara-gara cuek ya jadi ya ini fakta loh guys. Gua pernah ada di media beneran. Gak ada beneran. Jadi si Mahe itu orangnya tertutup. Oh tertutup. Sedang gua terbuka-bukanya. Tapi emang itu saling melengkapi. Iya benar. Yang satu dibuka, yang satu tutup. Yang jadi masalah adalah kenapa cowok dua-duanya gitu. Ya enggak, soalnya gini, kalau gua ngapa-ngapain juga di kamar gitu kan bebas, dianya tertutup, dianya yang menghindar. Jadi kan gua aman ya kan. Jadi ngerasa aman gitu maksudnya. Ada aja ya. Itu fakta-fakta tuh. Mana-mana fansnya Tata tuh. Ini baru kayaknya ini nggak pernah dibuka ya di mana-mana ya. Baru di sini. Tahu dari mana sih? Berarti setelah dari 2008 sampai sekarang 2005 ini baru kebuka. Dan bener-bener parah. Tapi gue segila-gila gue tuh termasuk yang nggak berani buka-bukaan depan teman gue. Kenapa ya? Aneh. Ya. Teman gue ada sih, cuma nggak separah itulah mandi sampai dibuka. Oke, udah jangan dibuka nanti tambah parah. Ntar pertanyaannya tambah banyak. Iya. Oke, kita mungkin sekarang tadi udah ngebahas cerita-cerita kemana-mana. Kita paling sekarang ngobrolnya lebih ke apa ya? Masalah panggung kali ya, atau masalah manggung apa dari panggung besar. Nah dari panggung besar sekarang PW ini kan lebih banyak dikenal sebagai ini ya, lo tuh ya lebih banyak dikenal sebagai host atau di live TikTok di platform ya. TikTok ini beda banget kan sebenarnya sama si manggung gitu segala macam. Yang dimana kalau manggung kita berhadapan dengan orang langsung, kalau misalkan di TikTok kan kita virtual ya. Lebih ke virtual, dari penonton ribuan langsung jadi konten dalam bentuk konten yang ditonton orang gitu. Nah gimana awal mulanya sih sebenarnya dari manggung yang saat itu sangat ramai banget tuh, Tata juga terus sempet break apa enggak gitu saat itu, terus akhirnya lo jadi tiba-tiba main di live TikTok gitu. Ceritanya gimana sih sebenarnya? Ya sebetulnya kan fasenya Tahta itu vakum cukup lama ya Om. Dari 2012. Dari 2012 vakum, guanya bikin bisnis dulu ya kan. Jadi nggak mau menyentuh musik sama sekali waktu itu. Gitu, nggak mau menyentuh itu musik. Kenapa? Kok bisa? Jenuh mungkin. Jenuh? Jadi kita nggak punya pengalaman yang lain selain main musik.
dari keluar SMA itu kan. Iya. Itu vakum 2012, akhirnya bikin clothing lah waktu itu kan. Sempat bikin clothing Bikin usaha clothing, juga. usaha dan lain-lain. Cari sampingan di bisnis lainnya. Iya, cari bisnis lain. Cari bisnis lain, oke. Akhirnya 2018 akhir lah ya. Sebelum Covid itu, kita ada reuni tuh. Cuma bertiga tapi. Tahta? Tahta ada reuni. Sempat vakum ya berarti? Vakumnya lama. Berapa tahun itu? Berapa tahun nih kira-kira? Ya dari 2002 ya sekitar 7-8 tahunan lah. Aduh lama itu. Iya lama. Cukup lama juga. Nah itulah kendalanya sekarang. Oke. Akhirnya dari situ ya kita coba comeback sama Tahtanya. Gitu, coba comeback sama Tahtanya, tapi nggak berhasil karena keburu Covid waktu itu. Oh, berarti menjelang tahun 2020. Pas 2019 ya kan? Peralihan ke 2020 ya? Iya, 2019 ke 2020. Dari situ jadi akhirnya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di 2021 itu gue nyoba untuk solo karir aja. Itu akhirnya memutuskan untuk solo. Iya, nah nyobain itu keluarin selama single. ini belum pernah melakukan single. Belum mulai rilis single itu belum pernah. Belum. Perdana berarti tahun 2000 berapa itu? Ada pernah tahun 2017 ngeluarin single tapi pakai lagunya Tahta. Oh, remake. Jadi masih sebagai vokalisnya Tahta lah. Oke. Gitu 2000 lagu tempat yang paling indah waktu itu. Oh, tempat yang paling indah ya. 2000 yang bukan ya itu. Aku masih di sini itu. Yang mana sih? Gua salah mulu nih. Tadi judulnya sekarang nada aja. Oke. Mohon diralat ya, Pak. Maaf, ini gua ditimpukin fansnya. Aduh, ampun. Ya udah dari situ nyobain solo. Akhirnya 2 tahun kemudian si anak-anak Tahta ini pada kumpul lagi. Dengan formasi yang lebih lengkap, kita ngeluarin single juga satu lagi 2022 kemarin. 2022. Yang judulnya Lihat Aku ya kan. Lihat Aku. Oh, gua tahu kalau yang itu. Gua tahu beneran itu kalau yang itu. Yang Lihat Aku. Nah, dari situ tapi kendalanya kita vakum lagi. Oh, vakum lagi. Karena itu kendalanya apa? Jadi vakum enggak gimana? Iya, produksi sih sebetulnya. Kan ini kendala yang paling vitalnya apa sih sebenarnya yang membuat akhirnya tahu-tahu tiba-tiba ngumpul, tiba-tiba enggak lagi tuh. Itu faktornya apa sebenarnya? Chemistry, Om. Chemistry. Iya, ini yang emang beda chemistry-nya dulu sama sekarang. Iya, sangat rasanya gitu. Sangat jauh beda. Karena sekarang anak-anak gitu sudah punya kebutuhan masing-masing, ya kan, sudah berkeluarga semuanya. Betul. Terus kebutuhannya tambah banyak ya. Kebutuhannya tambah banyak. Untuk menjalani promo itu lumayan luar biasa dari sisi waktu, dari sisi finansialnya juga gitu. Itu anak-anak masih terkendala main di situ. Nah, gue baru mulai main TikTok itu akhirnya kan kita karena sudah lama vakum. Oh, itu tuh jadi kendala ya semuanya ya? Iya. Yang tadi hal tadi itu? Iya. Enggak mencoba lagi berhubungan lagi dengan salah satu institusi yang bisa membantu itu lagi, contohnya gabung label lagi gitu. Enggak coba, karena kan dari label kan biasanya pendanaan segala macam promosi kan diurus mereka tuh. Kita udah coba, tapi kenapa? Mungkin kendalanya karena vakum lama sih. Karena vakum lama kan. Itu lumayan banget. Karena kita kehilangan satu generasi, Gen Z-nya. Ke distract. Ya, kita kehilangan satu generasi lagi. Nongol lagi di generasi sekarang ya. Iya, benar. Gitu. Jadi berarti Gen Z ya yang ke distract ya? Iya, Gen Z-nya sebagian hilang lah, Gen Z awalnya gitu. Betul. Karena pasti masa vakum. Iya, gitu. Nah, akhirnya nyobain untuk akhirnya gimana caranya untuk mengumpulkan fans-fans yang lama, akhirnya nemu TikTok nih. Gitu, dari situ. Ya akhirnya di situ gue coba untuk explore nih apa aja sih TikTok tuh. Gimana sih konsepnya, gimana sih ternyata ini menjadi media yang luar biasa gitu untuk mengumpulkan massa gitu. Iya sih, memang kekuatan platform memang di situ ya. Akhirnya bisa ketemu fans itu tiap hari, gitu kan. Malah permintaan TikToknya itu kita nge-live itu untuk sehari sesering mungkin. Itu waktu itu sempat sering banget tuh dia. Sering banget sekarang. Kalau sekarang sih cuma sehari sekali. Dulu sempat subuh tengah malam. Enggak subuh. Lebay. Enggak, waktu itu tuh gue tidur. Malam-malam jam 2, jam 3 gitu bangun, buka handphone. Ada VW.
Itu Padahal gue cuma mau padahal gue sekali-kalinya. cuma mau kencing doang itu gara-gara tidur kebangun gitu. Pasti ada. Bener kan? Enggak ya? Enggak. Malam paling malam sama siang lah gitu. Sama kan. siang ya? Sama siang ya. Dan itu udah berjalan sekarang 2 tahun. 2 tahun berjalan dan alhamdulillah Stabil tapi ya sekarang sampai Stabil. sekarang sampai stabil melakukan aktivitas di TikTok. ya akhirnya gue punya single juga kan akhirnya bisa dipromosikan di TikTok. Ya, betul banget karena emang si Iya. platform memang Iya. media Nah, buat promosi buat cukup Yang bagus sih paling sebenarnya penting sekarang. ini Om ternyata Gimana? karena gue host live, Ya. gue punya teman-teman host juga nih. Ini yang luar biasa kerasa sih. Hmm. Jadi linknya semakin besar. Oh gitu. Gitu. Bener-bener. Jadi bisa support system ya. Support system. Hah, Iya. saling promoin. Saling promosi. Itu banget. Makanya gue sekarang jadi host. Ah. Biar Host podcast, host podcast ya. Pak. enggak. Oke. Berarti itu ya gara-garanya. Cuma pertanyaan satu lagi nih. Kenapa Om PW itu kan yang gue lihat, ini Om PW ini di TikTok di platform itu ya untuk melakukan aktivitinya sekarang itu kan lebih ke personal. Kenapa tahtanya nggak dibikin gitu? Sudah dicoba. Susah. Sudah dicoba dan ya kita memang kurang effort lah dari dari effort. teman-teman yang lain gitu. Oh. Akhirnya malahan anak-anak tahta itu semuanya udah gua angkat untuk jadi host official TikTok. Tapi enggak. Tapi susah juga ya. Kan sudah diusahakan yang maksimal tapi hasilnya tidak sesuai ya udahlah. Ya mungkin karena tiap orang masing-masing beda ya. Betul. Passionnya beda. Passionnya Mungkin beda. karena kebetulan passionnya Om PW ada di area sini. Iya. Gitu. Ya itu juga. Ya betul. Ya memang sih Nggak emang bisa dipaksain juga sih. ya, karena untuk jadi host TikTok juga nggak semudah itu kok gitu. Untuk jadi host TikTok gitu. Kayak gitu. Oke, dari sekitaran TikTok nih ya, karena gue emang sekarang sih orang-orang tahu lo ya, tahu lo tuh lebih banyak nongolnya di TikTok sih sebenarnya rata-rata ya gitu. Ditambah lagi sekarang ya lagu-lagu juga nongolnya single juga keluarnya di area itu jadinya kan. Iya, di Gitu. TikTok. Nah ini pertanyaannya apakah live TikTok itu menjadi jalan untuk lo ngebangun personal branding juga nggak sih? Sebenarnya ada tujuan itu juga sih untuk gue harus kuat nih secara personal. Iya sangat lah. Sangat lah. Seberapa penting sebenarnya personal branding menurut lo Om? Sangat penting lah itu. Kenapa tuh? Ya karena memang sekarang begini untuk seorang penyanyi yang nggak punya personal branding akan tipis Tipis ya. tipis Bener maksudnya banget. tipis dari karakter, tipis dari warnanya gitu. Iya, betul. Makanya personal branding itu sangat-sangat penting. Betul. Dan gue juga lagi mencoba selalu mengembangkan Betul. personal brandingnya gitu kan. Sebenarnya personal branding memang kuat-kuat, harus banget ya, harus benar-benar kuat tuh zaman sekarang. Sebenarnya sih dari zaman dulu juga kalau gue perhatiin personal branding sebenarnya udah dibutuhin sih sebenarnya. Sangat. Dari sebelum era digital juga sebenarnya personal branding itu penting banget sebenarnya. Kan yang namanya public figure. Cuman baru trendy sekarang. Iya, public figure itu kan memang harus punya karakter, benar nggak? Betul. Ya kan? Betul. Public figure itu kalau nggak punya karakter ya tipis. Betul. Gitu. Betul. Bukan someone gitu Betul. kan akhirnya kan gitu. Setuju nggak sih sebenarnya di saat salah orang penyanyi kayak lo sebagai seorang penyanyi bahwa yang penting personal branding gua kuat, karya gua tuh pasti dimakan. Karena publik udah trust sama gua. Percaya nggak? Kerasa. Percaya berarti. Percaya. Itu bener banget. Percaya. Ini ilmu nih buat teman-teman Iya, benar. di rumah. Berarti teman-teman punya kesempatan untuk bisa melakukan apapun asal personal brandingnya kuat. Betul. Dan saya mendapat apapun gitu. Iya. Ya kan? Iya. Artis besar aja masih pada pansos sekarang. Benar. Ya kan? Dan kadang-kadang gini ada orang yang gengsi untuk pansos, Om. Iya. Ya, Gua dulu gitu. Gua rubah mindset itu, Om. Itu mindset yang salah karena pansos itu permainan medsos zaman sekarang. Iya, betul. Kalau lu nggak pansos ya susah. Iya, nggak pansos nggak makan ya. Nah, dan kadang-kadang ada orang gini, ada yang pelit dipansosin. Ada ya? Ada kan? ada banget tuh, ada banget bener. Ada banget yang kayak Ada gitu. banget. Itu juga mindset yang salah menurut gua. Oke. Karena apa? Dia kalau misalnya dia nggak ada yang pansosin, dia juga nggak bergerak kok. Gitu. Bener. Akhirnya simbiosis mutualisme sebetulnya gitu. Sama siapapun, sama misalnya yang punya followernya dikit kayak. Oke. Tapi itu membuka jalan kok. Iya, membuka benar. jalan. Makanya gue sering ngobrol ini dengan teman-teman influencer yang lain gitu. Iya. Supaya maksudnya kebuka mindsetnya, jangan salah berpikir. Iya, gitu. benar. Kadang-kadang yang harus gue kalau collab sama gue sekian ya gini. Wah, lu gimana sih? Duit, sama-sama duit. influencer. Iya. Kecuali produk. Banyak tuh yang kayak gitu ya. Kan? Banyak. Kan kalau produk
oke lah, Oke. ya kan? Kita ada sesuatu yang Iya. nggak bisa dirasain sama kita lah. Benar, gitu. benar. Tapi kalau sesama influencer, kita saling barter dong. Iya harusnya. Kayak gitu. Jadi value to value lah. Ya, Ya gitu. 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 Itu. Gue tuh pengen kayak dia susah banget. Apanya ya kayak gue? Dia pernah ngajakin, kapan lu live TikTok? Gue ntar malam gue tidur ya. Susah emang ini mah. Susah. Gue Udah live. diajakin gitu. Aduh susah. Ya itu tegang gitu. Kau ngomong apa ya gitu. Iya, Ngomong iya, apa ya. iya. Itu yang bikin gue kadang-kadang jadi aduh besok aja deh. Nah tiap hari tuh jadi besok aja terus. Iya, Nah iya. padahal sebenarnya salah tuh mindset Iya. itu ya. Gitu. Nah kita lari menurut lo nih Pel, ada yang apa sih sebenarnya yang bikin TikTok itu menjadi platform yang relevan untuk musisi sekarang sebenarnya? Apa aja sih yang membuat jadi sangat serelevan itu gitu? Algoritmanya berbeda. Oke. Gitu. Jadi di TikTok itu lebih instan dan lebih apa namanya? Jadi seseorang itu akan memposting sesuatu itu bisa dalam hitungan detik bisa viral. Ya setuju sih. Ya kan? Seinstan itu. Instan Gitu. Kadang-kadang konten yang gak bermutu, maksudnya dari kualitas video, dari apanya Iya. itu malah bisa viral. Iya betul. Gitu. Iya. Itu yang sampai saat ini gue juga Bingung gue juga. Gue nggak terlalu paham tentang algoritma TikTok. Beda dengan IG. Iya. Beda dengan YouTube. Iya, ya kan? iya, beda, Gitu kan? iya. Beda. TikTok tuh emang TikTok nggak ketebak ya. Nggak ketebak. Benar. Jadi emang nggak kita ketebak. harus kreatif mungkin. Kita Iya. harus konsisten. Dan bikin konten. ya gitu. mungkin adalah beberapa praktisi yang misalnya ini tuh sebenarnya bisa di apa namanya create. Ini tuh sebenarnya bisa ada hitungannya gini-gini. Tapi gue yakin dia juga nggak yakin itu bisa berhasil. Oke. karena memang Bener banget sih. seaneh itu gitu. Iya, aneh. Seaneh itu. Jadi yang dibutuhkannya memang persona branding yang kuat. Iya betul. Gitu. Karena kalau Balik lagi ya kayak tadi balik ya. lagi. Personal branding sekuat itu personal branding Iya. buat musisi. Betul. Jadi ketika kita mengeluarkan produk ataupun lagu ataupun apa, ketika personal brandingnya kuat, ya itu akan menjadi konsumsi untuk orang. Iya benar. Iya. Benar banget. Gua harus banyak belajar nih sama. Si Om Yeri mah. Gue mah ini aja gua mau ngobrol sekarang gue tegangnya minta ampun. Gimana hostnya tegang ya? Oke, ada nggak sih sebenarnya perbedaan respon audiens antara di live panggung nih ya? Penonton yang lagi di panggung kan manggung masih ada nih di panggung sama di saat lu live TikTok gitu. Lebih hype mana gitu? Sekarang Oke, Nah, buat sekarang sih karena masih, beda nih. masih hype TikTok. masih hype TikTok ya? Masih hype TikTok. Berarti kuatin di platform lebih kuat ya sekarang Iya. untuk fans gitu. Gini, kita nggak pernah tahu, kita bisa tahu sih Iya. range umurnya, terus background dari penonton kita apa. Gitu. Oke. Di TikTok bisa ketahuan. Oke. Gitu. Nah, kalau di panggung gitu kan, kita kan hanya langsung ketemu aja sekali, Iya. ya kan. Betul. Tapi kalau di TikTok itu ada yang langganan. Oh iya, repeat ya. Tiap hari masuk. Ditungguin. Tiap hari masuk, tiap hari ditungguin. Kok nggak live sih, kayak gitu-gitu. Iya, makanya itu yang jadi akhirnya di TikTok lebih responnya lebih gila ya, maksudnya Responnya lebih gila. luar biasa. Dan interaksi itu kapanpun kan kalau di TikTok. Iya betul. Ketika kita nyanyi pun masih bisa interaksi mereka. Itu yang bikin asik nge-host live TikTok tuh itu sebetulnya. Ada kekhawatiran sih nggak sih sebenarnya karena dulu kan ada tradisi gini ya kalau di artis itu kalau misalkan orang jarang ngelihat itu malah lebih eksklusif. Di saat Iya. sekali nongol eksklusif gitu. Iya, Nah sekarang dengan seringnya nongol ini menjadi apakah keeksklusifan itu akan berkurang nggak seperti zaman dulu gitu? Karena gue udah sering banget lihat dia gitu. Soalnya gini Om, Nggak. ya. Kita sudah tidak punya media besar. Iya benar. Ya kan? Betul. Kita udah nggak, artinya apa, kita harus tampil tiap hari Iya benar. gitu. Karena Karena nggak mau ya. ya, kecuali kita punya lagu hits yang memang sekarang lagi Boom booming, banget viral gitu gitu, ya. Oke lah, kita bisa mengurangi tuh Oke. frekuensi itunya. Karena apa? Kita interaksinya lewat karya kita yang Iya, sudah bisa gara-gara itu ya. dinikmati setiap hari gitu. Kalau menurut gue sih gitu, karena kalau sekarang nggak tampil gitu, justru orang mau taunya kapan, kayak gitu. Oke.
Betul, gue banyak belajar nih. Harus belajar lagi gue bro. Ya iyalah, gue juga belajar. Gimana sih? Oke nih, jadi setelah melewati banyak fase baik sebagai musisi hits ya, maupun konten kreator, apa insight terbesar yang lo dapat dari perjalanan ini sebenarnya? Insight yang didapat yang terbesar ya pengalaman hidup lah ya. Pastilah ya. Pengalaman hidup, dan juga tentu sih kalau bisa dibilang ketika kita punya karya ada sesuatu yang bisa kita kenang lah minimal. Oke. Gitu. Dan apalagi Benar-benar. ketika kita punya karya, dan kalau karya itu bisa dikonsumsi terus sampai tahun kapan, itu bisa jadi warisan juga. Benar-benar. Benar nggak? Iya benar. Iya kan? Iya, karya itu warisan. Warisan gitu. Artinya ya Benar banget. kayak The Beatles Iya. gitu. Lagunya tuh. Iya. Lagunya itu kan ngidupin anak cucunya tuh sampai sekarang. Betul. Nggak ada yang sengsara tuh turunannya. Betul. Artinya kan seberapa serius kita membuat karya ya, karena kalau misalnya karyanya bisa dinikmati setiap zaman, kita akan menjadi sesuatu yang ya sama kayak bisnis lah. Emang bisnis kok. Emang bisnis kan gitu kan. Musik juga bisnis sebenarnya. Iya, betul. Cuman kadang-kadang musisi itu hanya memikirkan teknisnya aja, bermusiknya aja, nggak memikirkan bisnisnya. Bener nggak sih? Bener, gue bener sekarang. Betul banget. Oke, bener. Ini bener-bener ini banyak banget ininya nih, Om PW nih, ngasih sesuatu buat temen-temennya. Siapa tahu ada yang mau mengikuti jejaknya. Yeah. Menurut gue ini bener banget. Nah, ini ada pertanyaan tambahan lagi dari gue, ada yang gue tanyain. Ada rencana lo ke depannya nggak? Apa mau tancap gas lagi nih bareng Tahta, lanjut atau mau fokusnya lebih di Solo gitu? Kayaknya sih saat ini ya, untuk saat ini ke depan kayaknya fokus di Solo dulu. Karena baru ngeluarin single juga. Kasihan, terus anak-anak Tahtanya gimana tuh? Iya. Kasihan tuh. Didinya makan nasi goreng, di sana makannya tutut. Kumaha tuh? Gimana sok? Jawab. Ayo. Begini, karena kan sudah. Katanya berjuang bareng. Enggak juga. Kita udah mencoba kok. Udah mencoba ya. Ya intinya kan belum berhasil. Cuma belum berhasil karena yang memang kurang effort aja lah dari anak-anaknya. Ya kalau misalnya harus memberikan effort yang lebih, ya mungkin ada perbedaan. Gitu ya. Atau Om PW-nya emang lebih mengajak lagi mereka lebih bergairah gitu untuk lebih melakukan effort yang lebih gitu. Nggak susah, masih belum bisa ya. Ya itu sudah dicoba juga. Udah dicoba. Yang akhirnya kan mau nggak mau gue punya yang tadi ya kan, punya cita-cita untuk membuat brand image untuk sendiri gitu kan, brand image sebagai vokalis gitu, brand image sebagai public figure gitu. Ini kendaraan yang satu nih lagi mogok nih, ya mau gimana? Gitu susah kan? Ya? Susah juga. Ya, akhirnya ya udah. Daripada kita ikut mogok ya. Iya. Akhirnya ya kita ya sekarang gue memanfaatkan momen ya, karena sekarang di TikTok alhamdulillah lagi bagus. Iya benar. Gitu untuk ininya gitu kan. Ya mau nggak mau harus tetap berjalan. Iya benar. Mau nggak mau. Betul. With or without. Iya benar. Gitu. Oke, sekarang daripada kita mogok ya, mending kita ngerokok dulu. Ayo kita udah dulu. Ini rotinya Tom PW. Apa ambil aja. Kalian mau nggak nih? Kasihan tuh. Nggak pada makan. Ini roti apa ya teh? Nih, aja enak. Tapi sorry ya, ini bukan sponsor, bukan. Kalau ada yang mau sponsorin, enggak. Beliin. Oke, sambil makan aja ya, sambil nyalain ini. Soalnya rada asem nih. Nah, berikutnya nih Om PW. Apakah live TikTok ini sebenarnya menurut Om PW adalah salah satu cara untuk mempromosikan lagu yang sangat-sangat efektif untuk saat ini dibanding zaman dulu? Ya. Lebih sangat. Pertanyaannya sangat ya. Yang kedua, lebih efektif media konvensional apa platform? Ya karena udah nggak zaman media konvensional. Kades ya. Ya mau apa? Fakta kok. Kagok ya. Tapi ya gimana fakta ya? Kita berbicara fakta. Jangan menyembunyikan sesuatunya. Sekarang gini lah. Ya, terus kita perhitungkan aja. Kita sehari nonton TV berapa jam sih dibanding main HP? Ya, benar. Kerasa itu gue juga. Ya semua orang sekarang pegang HP masing-masing. Ngabisin waktu tuh kadang-kadang di HP sekarang. HP kan? Benar, di gadget. Ya terus bagaimana kita mau tampil di media konvensional
Untuk apa? Karena apa ya? Ya karena memang sudah tidak, bukan sudah tidak, tapi sudah beralih gitu. Ya, Kebanyakan orang udah beralih ke sosial media, lebih ke digital gitu. semuanya. Bahkan media konvensional pun beberapa media pada era kita zaman dulu juga sekarang mereka masih bisa bertahan di area digital malah jadinya ya sekarang ya. Yang ditayangkan di media konvensional itu yang viral di media sosial. Kebalik. Ya kan? Bener nggak? Iya benar. Iya. Iya kebalik ya sekarang ya. Banyak Bener, banget loh, banyak banget program-program TV lah ya. Program TV yang menayangkan apa yang viral di TikTok saat ini. Justru kebalik ya sekarang. Gitu. Jadi media yang sekarang ngambil dari yang yang ngambil dari era sekarang ya. Ya itu saja sudah membuktikan kan berarti. Iya betul. Kela ini serat enggak? Enggak, ini ada kopi. Ada kopi. Serat, kasihan. Ini juga bukan sponsor. Maaf ya. Oke. Ya berarti emang pendapatnya Om PW bahwa media konvensional dan media digital zaman era sekarang itu sekarang mungkin sebagai figur musisi lebih memilih ke era yang sekarang ya. Betul. Betul juga sih. Oke. Minum dulu Om. Minum. Nah, satu lagi nih. Apa nih pesan buat musisi muda yang ingin tetap relevan di digital di era digital sekarang? Pesannya nih buat dari Om PW sebagai vokalis ganteng. Zaman sekarang nggak perlu ganteng kok. Enggak ya? Beneran? Zaman sekarang nggak perlu ganteng. Gue nggak ganteng tapi nggak naik-naik. Gimana ya? Gimana sih Om ya? Kirain mau apa gitu ya? Gua nggak ganteng tapi naik kok gitu. Pembuktian gitu tadi ya kan. Ternyata sama-sama aja. Lu ketawa. Udah ketawa nih. Ini beres acara gue dibully abis nih. Oke. Gimana nih pesannya buat musisi-musisi zaman sekarang? Karena anak-anak sekarang itu kan sekarang udah pada make, mereka udah nggak pernah benar-benar udah move on dari era zaman lalu kan, dari sisi teknologinya segala macam. Untuk ini pesannya apa? Pesannya mah kita sama-sama berjuang lah. Karena begini, yang seharusnya banyak belajar itu area kita loh. Iya sih. Umuran kita sama-sama Gen Z sekarang gitu. Karena mereka lebih inovatif, mereka lebih fresh, mereka lebih punya konsep. Iya betul. Gitu. Mereka lebih punya konsep dan kalau titip pesan kayaknya ya pesannya ya kita sama-sama berjuang aja. Gitu. Kita kuat-kuat maksudnya sama-sama support. Sama-sama support gitu. Bikin circle komunitas. Bener banget. Itu penting banget ya karena salah satu support yang gua tahu dari di area digital itu memang kita harus membuat ekosistem. Itu bener banget. Itu yang akan karena semua promonya gua aja bisa menjadi alat promo semuanya ya mereka. Gua aja di TikTok bikin circle kan. Iya benar, gua tahu itu, gua tahu. Bikin circle sama si ini. Itu untuk apa? Ya sama-sama saling support system gitu. Karena kalau nggak gitu juga di TikTok aja kalau kita sendiri susah juga. Susah Sorangan gitu ya. Iya, sendirian gitu. Gue single fighter. Karena memang harus ada supporting system kayak gitu supaya apa? Supaya kita itu melakukan ada di TikTok namanya mainnya PK perang koin. PK? Ya. Aduh, apa tuh singkatannya? Perang koin. Oh, perang koin. Bukan penjahat. Bukan ya. Bukan penjahat koin. Bukan. Oke. Kenapa gue masih melakukan skip. Kenapa masih melakukan itu sampai sekarang? Karena itu adalah collab terinstan. Oke. Viewer gue bisa ngelihat viewer host lain. Apa tadi namanya? Perang koin. Oh gitu. Itu gimana? Ya itu akhirnya dua host disatukan dalam satu frame. Itu bahasanya perang koin tuh namanya. Perang koin namanya. Okay. Kenapa masih melakukan itu? Karena itu karena ada koinnya. Collab. Ya udah jelas itu jawab. Jelas ya. Tapi collab instan Om. Oh gitu ya. Gitu. Okay. Viewer dia bisa lihat kita dan viewer kita bisa lihat dia. Dan itu langsung tukeran viewer. Wah, gua harus hanya 5 menit. Gua harus belajar nih. Iya, gua harus belajar. Hanya 5 menit dan itu makanya gua abis live itu kadang-kadang yang follow itu sampai 500 orang, 600 orang. Kadang bahkan kalau lagi pas lagi rame. Soalnya tinggi banget nih. Lu ya? Iya, pergerakannya. Gua segitu-gitu mulu nih susah. Kan bisa 2000, 3000 sekali live. Gua 3000.
2 tahun. 2 tahun udah dapat 3.000. Karena Anda tidak PK berarti. Harus PK. Harus PK. Buat teman-teman harus PK nih semua. Iya. Itu cara untuk memperbesar viewers juga gitu. Jadi collab itu sangat dibutuhkan saat ini gitu. Oke. Collab itu. Baik dari platform yang dipakai untuk promosinya, mungkin karyanya pun iya, mencoba untuk collab juga penting ya? Banget. Pernah ngelakuin itu? Belum kesampaian. Oh, Belum kesampaian. rencananya pengen sama siapa? Pengen sama Raisa atau Oh, Raisa. Oh, gua dulu dong. Gitu. kalau enggak yang baru sekarang- 3.000 katanya. Ngapain sih katanya? Kalau enggak sama band Nadia lah. Oh, band yang Nadia. Sekarang ya kan Iya. baru-baru keluar kan. Cukup 1 bulan itu ya. Iya. Ada 1 bulan. Oke. Ya kalau collab karya sih pengen banget sih. Cuma Iya. belum saatnya mungkin. Kayaknya mungkin memang harus udah dimulai dari sekarang sih kayaknya. Ya, kayaknya ya. Karena aku ngeliat juga ada beberapa artis-artis lain juga mereka memang gencar banget tuh collab-collabannya. Dari karya ya. Kalau gue bilang sih penilaian gue sendiri ya, brand image gue belum kuat. Oh, masa sih? Bener. Orang udah ratusan ribu gitu, ratusan ribu ada ya lebih ya? Iya, follower hampir 200k. Tuh kan, harusnya udah kuat dong. Coba aja. Maksudnya Gimana begini, gua yang 3.000? ternyata brand image-nya belum kuat. Segitu tuh belum kuat. Belum kuat. Masih banyak banget PR-nya. Nah, itu pencapaiannya menurut standarnya lo di berapa sih sebenarnya? Menurut lo yang dibilang kayaknya ini udah udah kuat nih, udah bisa nih. Sebetulnya bukan masalah follower, Bukan masalah follower. engagement. Ya. Ya, Oke. engagement dari viewer. Ya. Gitu. Percuma juga kalau 300.000, 400.000 tapi followersnya pasif ya. Betul. Oke. Nah, Kayak orang ngecapuk sorangan. yang dikuatin sekarang sama gue itu nyong. Engagementnya. Ya, follower mungkin 200.000 cukup. Tapi kalau engagementnya nyampe 2 juta, Oke, benar-benar Itu sih. keren. Engagement lebih penting sih sebenarnya. itu keren. Iya benar. Karena banyak banget. Dan itu lo masih belum merasa kuat di area situ. Ya, masih terus harus digali, harus inovasi terus, harus ya bikin something lagi Sesuatu yang setiap baru hari selalu itu gitu kan. Oke. Setiap hari itu harus begitu. Karena Oke. apa ya? Ya kan dengan engagementnya ternyata masih belum menyentuh nih. Iya benar. Segmen pasar di medsos itu sangat luas banget om. Ya, mau lu kata misalnya 5.000 viewer itu udah cukup, itu nggak ada apa-apanya. Oh iya benar sih. 1 juta viewer aja itu itu emang orangnya segmennya apa sih? Gue pernah lihat sih ada yang 1 juta satu konten penontonnya 1 juta tapi nggak ada komen. Iya. Itu mau beli. Itu gue gitu tuh. Kalau canda. dan makanya mending di medsos itu kita seorganik Berarti mungkin. engagement yang harus Yang bagus paling ya. penting itu. Oke, bukan, Gitu. bukan sekedar viewers doang ya. Bukan. Karena kayak tadi kita sempat bahas the 90s ya. The 90s ya adalah satu grup itu. Satu grup itu. Kalau gue lihat itu engagementnya gede. Gede ya? Gede. Iya. Gede banget. Ya makanya hasilnya juga bagus sih. Ya. Impactnya ke revenue Ya, segala macam gitu. bagus. Artinya gini om, kadang-kadang orang itu di medsos nggak perlu lihat profile, tapi suka lagunya. Ada ya? Ada yang gitu. Ya kan? Iya. Ada benar. suka lagunya. Nggak Iya, tahu benar. orangnya yang mana yang nyanyi. Ah. Akhirnya- Banyak tuh sekarang gua nggak tahu siapa orangnya tapi karyanya gua tahu gitu. Nah itu udah dapat engagement level 1 tuh. Oh itu baru level 1. Level 1. Level 2-nya? Level 2-nya dicarilah setelah suka lagunya. Oh, baru dicari sosoknya. Ya, setelah itu baru follow. Oh iya betul. Gitu. Kalau nggak ketemu nih sosoknya gimana? Ya gimana bisa viral? Gimana bisa viral kalau nggak ketemu sosoknya? Misalnya jurik. Siapa yang ini jadi? dedemit nih kayaknya. Pasti. Tato AI. Tato AI yang nyanyi ya gimana tuh? Ya oke lah. Penting banget ya. Berarti tadi ada levelan lagi di atas itu ada nggak? Maksudnya tadi kan ada level 1. Level 1 adalah dikenal karya apa? Suka ya? Suka. Sama karyanya ya lagunya. Level 2 adalah Bisa dibalik juga. Bisa dibalik, gitu bisa ya. dibalik. Bisa suka orangnya tapi nggak suka karyanya bisa. Oh bisa. Ya. Oke. Artinya semuanya kan berarti setiap lini itu penting jadinya. Brand image-nya penting, karyanya harus bagus penting, penampilannya, Iya. fashionnya, ininya. Itu. Kalau ada kasus gini gimana? Karena emang si netizen atau publik ini lebih suka dengan sosoknya tanpa dengan mengabaikan si
si karyanya, padahal karyanya nggak terlalu bagus-bagus banget tuh. Ya itu yang terjadi dengan endorse. Oh iya bener. Ya kan? Bener. Dia udah berarti brand image-nya sudah sangat kuat sampai apa yang dia pakai dibeli sama orang lain. Personal brandingnya kuat berarti ya? Iya, personal brandingnya kuat. Gitu. Bener. Nah, gue lagi jadi berkarya berarti berkarya itu nggak perlu bagus. Enggak juga. Value sih value kalau itu ya. Kalau itu value sih. Beda-beda lagi Yang lah. itu personal branding kuat. Karya nggak bagus, bisa jadi dong. Berarti ada yang kayak gitu ya. Kalau personal brandingnya kuat terus punya karya bagus, itu lebih akhirnya viral kan? Viral. Ya gitu. Oh, betul. Itu kan rumus. Iya benar. Jadi rumusnya. Gue itu yang gue nggak tahu selama ini. Masa sih? Itu cuma 3.000 2 tahun. Ayo coba. Enggak, itu emang belum jalan aja Omierinya. Oke. Tadi kan gue udah nanya banyak banget nih nanya sama lu nih bro. Nah sekarang gue mau kasih tahu. Bukan kasih tahu, gue mau ngasih kesempatan deh. Mungkin ada yang apa yang lu mau gimana ya? Apapun yang challenge lah, nanya apa gitu. Apa ya gue nanya apa aja? Kok gue jadi gue yang disuruh ditanya ya ini? Gimana sih? Ini yang bikin skrip siapa? Gue suruh nanya. Gue aja bingung baca skrip itu kenapa gue disuruh ditanya gitu maksudnya. Ini aneh banget sih. Ini podcast apaan ini? Jadi gantian gue yang nanya nih ya. Apa ya? Gue nanya apa ya? Apa ya? Tapi kalau bisa gue jawab ya. Kalau nggak bisa nggak bisa. Ini si ide siapa sih yang suruh nanya gue ya? Gitu. Apa ya? Gue belum mempersiapkan lagi kan. Ya menjadi seorang Yeri itu. Aduh, gue kebalik nih. Iya kan. Gue jadi hostnya ada. menjadi seorang Yeri itu apa keluh kesahnya? Keluh kesahnya apa ya? Apa ya selama ini ya? Jadi gue curhat juga nih. Ya. Sebagai musisi untuk saat ini tuh gue tuh yang paling gue rasain sekarang tuh di saat gue nggak bisa ngolah bisnis. Aset gue secara musisi nothing buat gue. Jadi emang gue harus banyak belajar untuk mengelola bisnisnya sih. Nah ini yang saat ini masih gue pelajari sampai saat ini. Jadi di saat gue manggung udah nggak terlalu banyak, perform udah nggak terlalu banyak, tapi bisnisnya gue pelajarin saat ini. Jadi yang mau dicapai sama Om Yeri ini sebagai artisnya atau di balik layarnya? Sebagai artisnya menurut gue sih sudah tidak terlalu jadi prioritas berarti. Agak berat. Ada satu kendala. Kendalanya udah banyak banget karena gue juga sama seperti lo sih bro. Jadi gue udah ke distract banyak generasi untuk menaikkan nama gue tuh berat. Berarti salah satu caranya gue harus personal branding. Rebranding berarti. Cuman di sisi lain gue harus memikirkan juga untuk saat ini karena kebutuhan tambah banyak. Iya benar kan? Betul. Sebagai musisi beda sama di saat kita belum berkeluarga atau apa segala macam. Ya berarti gue harus mencari celah bisnis yang lebih benernya di area sini. Jadi banyak banget tuh. Fokusnya lebih ke bisnis. Lebih ke bisnisnya kalau gue sekarang saat ini. Dan Om Yeri ini udah berjalan banget. Enggak juga. Oh iya dong. Ya berarti followernya cuma 3.000. kan bukan sebagai artisnya ya kan. Yang penting artis pada datang ke dia. Yang penting mah itu. Ya untuk saat ini gue mungkin lebih ngelola bisnisnya sih. Makanya ini banyak harus kita ngobrol sih sebagai musisi ya ke depannya. Iya. Karena menurut gue sih peran penting seorang musisi di samping dia sebagai pelakunya adalah sebagai pebisnisnya. Itu yang paling penting. Itu akan bisa, makanya kayak yang tadi dibilang John Lennon apa segala macam itu kan sebenarnya karena dia secara dia personal atau mungkin manajemennya pintar secara bisnisnya untuk bisa menjaga gimana caranya artis gue nih atau gue sebagai artis ini di saat gue udah nggak sebagai artis yang gede sekarang gue masih bisa hidup gitu. Iya. Itu yang paling penting sih. Dan itu personal brandingnya kuat ya. Iya. Gue baru mau mulai. Nah, sama gue juga berarti. Biar gue nggak stuck gitu. Benar. Itu aja sih. Ada lagi yang ditanyain? Kebalik. Oke. Ya itulah paling ya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Kita dari tadi kita nggak ngebahas ininya deh. Kayaknya gue denger kayaknya lo baru ngeluarin ini ya. Satu single baru ya? Single baru, ya. Judulnya apa sih? Judulnya PHP, 3 huruf aja. PHP? Oh gitu. PHP. Tadi PK, sekarang PHP. Nah ini PHP itu singkatannya tuh itu kan? Apa? Pemberi harapan palsu, bener nggak sih? Iya bener nggak sih? Bener. Anak sekarang, tapi zaman kita juga udah ada ya? Udah kata-kata ada, PHP. Udah ada. Kalau bahasa sekarang PHP itu apa ya?
Ghosting. Ya, ghosting. Iya, benar. Kenapa nggak bikin judulnya ghosting? Supaya kayak asa teh enakeun pakai ghosting judulnya gitu kan. Kayaknya lebih enakan PHP sih. Gitu. Ya, dipilihnya gitu. Apa nggak khawatir? Maksudnya itu penamaan judul PHP tapi bagus. Karena anak Gen Z juga sekarang masih pakai PHP kok. Oh gitu. Masih pakai kan. Coba cari tahu juga ya. Oke. Anak-anak ini masih pakai. Masih pakai ya? Masih pakai kata PHP itu gitu. Ini lagunya tentang apa sih? Tentang seseorang yang di PHP-in. Oh iya, yang dikasih harapan palsu, dijanjiin, gitu. dibikin nyaman ya kan. Dibikin dia kelepek-kelepek. Taunya udah punya someone. Wis, gitu. Someone. Oke sih, menarik sih karena itu lirik-lirik yang ini ya, maksudnya tema-tema yang memang problematik di masyarakat sih sebenarnya. Banyak banget. Relate lah ya. Relate banget. Banyak yang relate. Nah, itu singlenya ini udah rilis kapan ini? 17 Januari kemarin. Oh, 17 Januari. Kemarin baru rilis 17 Januari. Baru rilis. 17 Januari. Terus udah ada di semua platform sosial media. Sudah ada semua. Iya. Tinggal di search ya, tinggal teman-teman. di play aja guys. Jangan lupa PHP PW di channel PW official. PW official. Oke. All platform PW official. Udah aktif semua tuh. Iya. Silakan di streaming guys. Di single ini udah mulai promo nggak? Udah promo? Promonya masih promo tipis-tipis. Nah ini juga jadi pelajaran buat gua sih. Bagaimana cara promosi zaman now gitu kan. Kalau dulu kan kita cukup ke TV aja udah beres. Iya, karena medianya belum banyak ya saat itu ya. Ya kalau sekarang ya harus bergerak. Iya. Gitu. Jadi strateginya sekarang promonya lebih banyak di digital berarti ya. Terutama TikTok ya, karena lagi terutama TikTok ya. Oke. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini ya. Nggak kerasa. Kita udah berapa lama nih? Udah berapa banyak? Udah sejam. Waduh, udah sejam. Kan setengah jam rencana ya. Mau 2 jam nggak? Berarti 2 episode ini. Oke Om. Gue seneng banget nih kita udah teman-teman. Sobat Martabas, kita bintang tamu narasumber hari ini salah satu yang luar biasa. Tadi udah bercerita banyak juga tips-tips yang dikasih juga sama lo ya bro ya, gitu buat teman-teman. Pokoknya thank you banget buat lo ya bro ya yang udah nyempetin waktunya. You're welcome. Untuk ngobrol bareng kita di podcast. Terus seru banget dengerinnya, banyak banget yang kita bisa dapat perjalanannya dari awal Tahta sampai yang Solo sampai TikTokan segala macam. Pokoknya thank you sekali, thank you banget buat kalian yang udah nonton di episode ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, share di podcast ini, di channel ini, di semuanya lah pokoknya. Gua juga bingung mau ngomong apa. Oke, sampai jumpa guys di episode berikutnya. Thank you. Siap. Salam musik Indonesia. Bye.